Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita di pagi hari ini, sehingga dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan amal soleh kita semua, dan dengannya diampuni semua dosa-dosa kita dan diberikan pahalanya kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari siksa kuburnya dan api nerakanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Jannatul Firdausil A'la, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan juga tadi diumumkan sebelum salat, bahwa pembahasan kita di pagi hari ini masuk ke dalam peristiwa pembangunan Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Ya sekalian ini dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjelaskan tentang peristiwa pembangunan, saya akan jelaskan dulu kenapa sih bangunan itu diberikan nama Ka'bah, gitu kan? Dan kenapa rumah orang Arab juga ikut bentuknya kotak kayak Ka'bah? Ya, pada mulanya Ka'bah itu areal daerah situ, areal kosong, lembah, ya kan? Maka Allah katakan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk pergi ke sana, ya kan? Allah jelaskan daerah situ dengan biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman di daerah situ, daerah kosong di antara bukit yang ada di sana itu. Ya, ada sebelah timurnya itu Gunung Ka'bah namanya. Gunung Ka'bah dinamakan Gunung Ka'bah karena tadinya gunung ini memang tidak ada namanya. Nah, dinamakan Ka'bah sebelah timur itu karena pondasi Ka'bah diambil batu-batunya dari gunung itu, sehingga dinamakan dengan Gunung Ka'bah. Kemudian dari sebelah sininya, sebelah baratnya ada yang sekarang itu jadi Istana Raja, Jabal Qubais namanya, ya kan? Gunung Qubais. Nah, sehingga gunung ini, daerah itu memang daerah lembah, memang diapit oleh pegunungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada lagi yang sekarang dibangun hotel megah oleh pemerintah Saudi Arabia, kerajaan sana yang bangun, itu Jabal Umar ke arah selatannya itu. Jadi memang daerah lembah sana yang tidak ada pepohonan. Andai pun ditanam pohon, maka tidak akan subur, karena memang daerahnya daerah batu. Makanya kenapa di Mekah itu sedikit tanam-tanaman dibandingkan dengan kota Madinah, karena kota Mekah memang daerahnya daerah bebatuan. Jadi kalau ditanam tanaman ya kurang subur, kurang pas. Maka kalau di Madinah, kenapa di sana banyak tanaman, bahkan menjadi penghasil korma juga di kota Madinah, karena memang Madinah daerahnya daerah yang cocok untuk bertanam, dan di sana ada daerah-daerah yang subur, beda dengan Makkah. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bangunan itu dengan nama Ka'bah? Ka'bah berasal dari kata Ka'bun, yang artinya kotak persegi gitu, bentuk kubus.
Di dalam bahasa Arab kalau segitiga dibilang musallas, kalau cuma segi empat dibilangnya murabba. Tapi kalau bentuk kotak dibilangnya kayak gitu ka'bun atau muka'abun. Jadi kalau kita belajar di pesantren dulu belajar bahasa Arab sama guru, ustadz itu ketika menjelaskan persegi dibilangnya kotak itu muka'abun atau ka'bun. Jadi penamaan bangunan itu dengan nama Ka'bah karena memang didasari dari bentuknya yang kotak persegi. Ka'bun atau muka'abun. Jadi muasal penamaan itu dari bentuknya. Bangunan yang berbentuk kotak persegi. Jadi Ka'bun. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Ka'bah adalah karena bangunannya murabba', kotak persegi kemudian segi empat, maka dinamakan dengan Ka'bah karena bentuknya persegi empat gitu. Nah, terus penamaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kenapa bukan Ka'bah saja, bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an seperti kalimat bait, ya kan, inda baitikal muharram, dinamakan rumah. Kemudian juga Allah sebutkan Baitul Haram, ada lagi Baitul Atiq, lalu awwalu baitin, rumah yang pertama. Nah, penamaan-penamaan ini semuanya tentu ada maksud di balik itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Ka'bah itu dengan beberapa nama di dalam Al-Qur'an? Tujuannya adalah untuk memuliakan tempat itu sendiri. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan berbagai macam sifat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan kurang lebih sekitar ada 99 yang disebutkan. Namun Rasulullah SAW belum menjelaskan bahwa sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bukan terbatas dari 99, lebih dari itu. Karena sebagian tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dan namanya sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dan nama yang banyak kepada dirinya, ya kan? Seperti Ar-Razzaq, Al-Khaliq dan seterusnya. Yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Pencipta, yang Maha Besar, yang Maha Lembut, yang Maha dan Maha semuanya. Tujuannya adalah menyatakan kemuliaan tentang dirinya. Nah, di mana letak kemuliaannya? Semua sifat baik berada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai nama yang banyak juga. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nama yang ada sekitar 4 nama yang saya temukan dalam Al-Qur'an itu. Ya, tujuannya adalah untuk memuliakan Ka'bah itu sendiri. Nah, terus bagaimana dengan penamaan arealnya? Kalau bentuknya bangunan Ka'bahnya kan diberikan dengan nama Ka'bah. Lalu bagaimana dengan Makkah? Nah, Makkah mempunyai makna yaitu al-makan ghairul Ka'bah wa kharijuhu. Adalah tempat yang berada di luar Ka'bah dan yang ada di sekitarnya. Jadi kalimat Makkah adalah merupakan tempat yang berada di luar Ka'bah itu. Nah, jadi ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, berarti sudah masuk dalam kategori Makkah itu.
Karena penamaan Makkah adalah merupakan tempat yang berada di luar Ka'bah. Nah, lalu apa bedanya antara Makkah dengan Ka'bah dan seberapa luas sih arealnya begitu kan? Kalau Makkah ya tempatnya luas. Kalau di beberapa tempat ada namanya tempat yang biasanya jemaah umrah mengambil mikot terdekat itu Masjid Aisyah, atau disebut dengan nama Tan'im. Itu jaraknya hanya sekitar 7 kilo dari Masjidil Haram. Ada lagi tempat yang lain perbatasannya ke daerah Hudaybiyah, tempat Nabi SAW dulu berhenti ketika beliau mau umrah, kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir. Itu jaraknya 22 kilo dari Masjidil Haram. Ada lagi tempat yang lain, Ju'ranah atau Ji'ranah, tempat Nabi SAW beliau dihadang oleh orang kafir Quraisy juga waktu itu ketika beliau mau umrah, dan beliau mendapatkan musibah di sana di Ji'ranah itu, yang dengan peristiwa dikenal Nabi SAW kena racun, gitu kan? Ya, sampai sekarang oleh kaum muslimin ya ini banyak kesalahan informasi yang ada, atau memang alasan karena mereka tidak tahu di daerah Ji'ranah ini tadinya Nabi SAW ketika beliau mau umrah di situ sempat nginep beliau satu malam. Kemudian di malam itu ada seorang wanita Yahudi menuangkan racun ke dalam sumur yang dipakai oleh kaum muslimin pada waktu itu. Nah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang menggunakan air itu di dalam sumur punya warga yang tadinya memang diizinkan olehnya, ternyata dia ada niatan buruk kepada Rasulullah SAW. Nah, pada malam itu ketika Nabi SAW ingin melaksanakan qiyamul lail, beliau sempat wudu dan juga menggunakan air itu, minum juga diantaranya. Malaikat Jibril belum ya boleh dikatakan terlambat, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok tidak tahu bahwa sumur itu sudah diracuni oleh wanita Yahudi yang ada di situ? Tentunya atas izin Allah, bahwa beliau juga manusia biasa, tidak tahu hal yang gaib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menggunakan air itu, minum dan juga wudu dengannya, baru malaikat Jibril datang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sumur itu diracuni. Nah, setelah beliau kemudian datang lagi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin menggunakan air sumur yang ada di daerah Ji'ranah itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pakai dulu air sumur itu. Oh, ternyata malaikat barusan memberitahu saya bahwa sumur itu sudah diracun oleh warga sini, seorang wanita dari Yahudi, yang dia sangat benci kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan air itu agar Allah Subhanahu wa taala menetralkan air itu dari racunnya. Lalu setelah didoakan oleh beliau, dibacakan doa minta kepada Allah, kemudian diludah gitulah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kata beliau, sekarang silakan kamu pakai air ini. Nah, sampai sekarang itu air itu dijadikan air keramat oleh
jemaah haji Asia, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Dan termasuk juga sebagian orang Turki yang sering ke sana juga. Ya, mengambil air di Jirona. Kemudian ketika ditanya, saya beberapa kali nanya, air apa itu, mau dibuat apa? Ini air obat, kata dia, untuk menyembuhkan penyakit, karena Rasulullah dulu pernah mengobatin air ini dari racun yang ada di dalamnya. Padahal kenyataannya sumur yang pernah dibacakan doa oleh Rasulullah SAW di dalamnya untuk netral dari racun tadi itu, ya, agar netral dari racunnya, itu sudah ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia. Karena alasannya adalah banyaknya kaum muslimin datang ke situ malah menjadi syirik karenanya. Ditutup, udah nggak ada. Lalu air yang ada di situ apa? Ya, air sulingan dari kota Jeddah. Makanya kebanyakan jemaah haji, jemaah umrah yang ada sekarang itu di sana, kenapa mereka sampai sana ada yang batuk, pilek gitu kan, diawali oleh batuk biasanya. Mayoritas mereka yang pergi ke Jirona, kemudian mengambil air Jirona, lalu sampai ke kamarnya sama mereka air itu diminum, dikira itu air sehat, padahal air sulingan. Air hanya untuk mandi, bukan untuk diminum dengan kondisi mentah. Ya, namanya air laut disuling, ya kan? Pastinya mereka, ya, ketika minum air itu nggak sehat dan menyebabkan gatal tenggorokannya, lalu batuk. Itu yang banyak kasus awal dari mereka menyebabkan jemaah haji menjadi sakit di sana. Akhirnya muncullah apa namanya itu, ya, isu-isu lain bahwa kalau orang yang sakit ketika nyampe ke tanah suci sana berarti itu banyak dosa tadi. Itu yang viral di jemaah haji dan semua mereka mengatakan seperti itu. Atau sandalnya sering hilang. Ya gimana nggak hilang? Di Masjidil Haram diperlakukan sama dengan di tempat kita di sini. Itu kan naruh sandal di teras. Ya kalau sini aman. Lah di sana naruh sandal di teras, kenapa? Khawatir masjidnya kotor, kalau hilang nggak apa-apa lah. Insyaallah Allah akan gantikan, kata dia. Emang dia punya serep banyak di sana. Kadang ada yang bawa sampai 20 sandal swallow. Ya, hilangnya sandal itu bukan karena diambil sama orang dengan niatan ngambil, kadang sama petugas. Karena banyaknya sandal di pintu masjid, sama petugas disapu bersih, dimasukkan ke tong sampah lalu dibuang ke tempat sampah sana. Hanya kata dia sandalnya hilang. Kadang memang ada juga jemaah yang tidak ngerti. Ya kan, karena udah sepuh, asal ngambil saja, nggak tahu punya siapa gitu kan. Terutama orang-orang barat biasanya itu yang paling sering saya temukan. Asal aja ngambil, bukan dia nggak buka atau punya dia atau bukan punya dia, ketika dipakai sampai misalkan ini orang barat, orang yang udah sepuh begitu dari mereka, asal ngambil sandal dulu. Nah, ketika nyampe di pintu masjid, kemudian mau dipakai nggak masuk kakinya karena kegedean, sandalnya kekecilan, ya udah ditinggal sama dia, nyari lagi yang lain sekitar situ yang gede. Ada kayak gitu Pak. Ya mungkin kena linglung apa gimana nggak ngerti. Ya kan? Karena saya juga pernah kehilangan sandal ketika bawa jemaah di jemaah umrah. Selesai umrah, saya dengan beberapa jemaah ingat kalau sandal kami itu ditaruh di situ. Dengan nomor yang kami tuju, hilang sandal saya malam itu. Besoknya ba'da zuhur, saya datang lagi ke Masjidil Haram dan sholat zuhur, sandal saya ada lagi di sini. Dibalikin sama orangnya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, ini apa namanya, areal Makkah. Ya, mereka itu ya luas. Ya, kemudian untuk Ka'bah ada penamaan lain dengan Ka'bah. Makkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Makkah dengan nama Bakkah selain Makkah. Ya kan? Nah, kalimat Bakkah mempunyai makna
izdahama wa tasadama, berdesak-desakan dan saling bertabrakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Makkah dengan nama lain Bakkah? Adalah karena orang yang datang ke sana itu berduyun-duyun, berdesak-desakan, dan kemudian di antara mereka ada yang saling bertabrakan. Maksudnya kayak lawan arus, saling bertabrakan begitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Bakkah alasannya karena kondisi yang crowded seperti itu. Nah, bagaimana dengan Ka'bahnya? Maka Ka'bah yang ada sekarang itu sebetulnya adalah hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan Malik Fahad, Raja Fahad pada saat beliau masih hidup sempat merenovasi Ka'bah pada tahun 1995. Ka'bah yang ada sekarang itu atas proyek dari Bin Laden Group. Dan saya dapat informasi dari orang Arab yang ada di sana, itu ketika renovasi Ka'bah, rebutan kata dia untuk mendapatkan tender itu, dan qadarullah yang memenangkan tendernya adalah keluarga Bin Laden Group. Dan alhamdulillah kata orang Arab di sana, ketika Bin Laden Group itu memenangkan tender, beliau Bin Laden Group itu tidak mengambil untung sepeser pun kata dia, dan semuanya dibangun secara ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak yang diperlukan bahan-bahan dari Ka'bah tersebut, terutama bagian luarnya gitu ya. Saya tidak bicara masalah semennya berapa sak, batunya berapa kubik ya, enggak. Tapi pertama masalah bajunya Ka'bah yang disebut dengan kiswah. Nah, saya temukan di dalam catatan untuk kiswahnya Ka'bah itu, kainnya dengan warna hitam itu terbuat dari sutra terbaik seberat 670 kg, berarti 6 kintal 70 kainnya itu, kain kelambu Ka'bah, dan dibuat di dalam kota Mekah sendiri, yang mana pabriknya itu dekat dengan daerah Hudaybiyah. Biasanya jemaah haji ataupun umrah yang ingin city tour, yang mereka city tour menuju Hudaybiyah biasanya melewati areal situ. Dan kata pemerintah Saudi Arabia, pabrik mesin pembuatan kain Ka'bah itu, kata dia, mesin terbesar di dunia. Karena mesinnya itu panjangnya 16 meter. Nggak tahu, saya nggak pernah masuk ke dalam mesinnya. Mesinnya kita nggak boleh masuk. Kita cuman melihat kalau datang ke pabriknya Ka'bah cuman dibolehkan melihat ini aja, benda-benda bersejarah aja, peninggalan-peninggalannya, seperti talang emasnya waktu zaman Khalifah Abu Bakar seperti apa, kemudian pintunya, yang benda-benda bersejarah yang masih ada aja kita dibolehkan berkunjung ke dalamnya. Adapun yang lainnya tidak. Seperti halnya juga mimbar yang masih ada sampai sekarang di situ, diabadikan peninggalan dari sahabat Abdullah bin Zubair, yang masa itu beliau berada di sana. Nah, kemudian
masalah apa lagi? Tulisan itu kan dengan benang emas ya. Ada juga yang warna silver. Nah, dijelaskan bahwa benang emas yang dipakai untuk menulis tulisan Arab yang ada di kain Ka'bah itu beratnya sekitar 120 gram emas. Seakan lebih dikit. Ya, itu yang dipakai buat lukisan-lukisan tulisan Arab itu. Emasnya cuma 120 gram. Sementara peraknya, silvernya hanya 100 gram saja. Enggak banyak. Nah, kemudian bagaimana fase-fase pembangunan Ka'bah? Pertama, ya Ibnu Hajar beliau mengatakan dulu Ka'bah ketika dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, karena Ka'bah pertama kali dibangun adalah pada masa Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan putranya Syed, anak Nabi Adam. Nah, ketika Ka'bah waktu itu, ya Ka'bah ketika pada waktu itu beliau membangun Ka'bah itu hanya sebatas fondasi saja. Tingginya kurang lebih sekitar 9 hasta yang sekarang berada pada awal pintu Ka'bah itu. Jadi kan kalau mendekat pintu Ka'bah itu ada di atas. Kenapa di atas? Karena memang fondasi yang dulu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam hanya setinggi itu. Tingginya 9 hastanya kita sekarang dari dasar. Nah, sekarang itu kan sudah apa namanya? Sudah datar gitu kan, udah ditinggikan sekarang. Enggak seperti dahulu. Dulu kan itu kan rendah banget itu. Mungkin yang orang-orang haji zaman dahulu sempat mengetahui batu dasar dari Ka'bah yang ada sekarang kita kan udah dibikin lantai granit itu ya. Granit putih dan granitnya itu anti panas. Ya, untuk granitnya datang dari mana? Beberapa orang yang saya temui yang mereka terlibat di dalam granit pengadaan bahan itu macam-macam. Nah, dulu pernah saya temukan ada yang bilang datangnya dari Italia. Jadi gunung yang berada di dasar laut Ka'bah, laut Ka'bah yang berada di dasar laut di Italia. Gunung itulah yang diambil katanya. Makanya kenapa marmer yang ada di lantai di Masjidil Haram dan juga di pelataran Ka'bah itu kok bisa anti panas, dan motifnya pun kayak ada gelombang-gelombang pasir di lautan gitu kan, di pantai. Karena memang kata mereka bahwa batu marmer yang dipakai untuk Ka'bah itu pelatarannya kenapa bisa anti panas walaupun panas banget, nah memang diambil dari dasar laut. Nah, itu yang pertama kata mereka. Saya pernah dulu ketemu dengan orang yang terlibat di dalam pengadaan lantai Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi itu. Kemudian lagi kata dia habis yang di laut Italia lalu pindah ke laut India. Nah, kemudian lagi terakhir ada teman saya bagian di Masjid Haram, bagian yang menyeleksi data itu biasanya, yang memeriksa datanya udah lengkap apa belum gitu, bagian kalau dalam proyek itu. Gimana Pak? Iya, jadi teman saya kerja di Masjid Haram. Nah, sekarang kan lagi perluasan itu yang di belakang itu. Nah, dia bagian yang menghimpun data itu. Data-data semua itu dihimpun oleh dia gitu. Orang Cirebon.
Orangnya ya teman biasa, teman tiap hari ketemu. Nah, kata dia, lantai yang ada sekarang itu, yang warna putih itu diambil dari Yunani, gitu dia. Jadi pindah-pindah tempat, ketika habis ini ke sana lagi pindah, tapi semuanya dari dasar laut, katanya. Wallahu alam, lautan Indonesia ada apa tidak? Wallahu alam, kita nggak ngerti. Ya. Nah, kemudian bagaimana ya bentuk yang dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam, pondasi yang dibuat oleh Nabi Adam? Maka pada saat itu Nabi Adam alaihissalam dengan anaknya Syed hanya menyusun batu-batu saja tanpa menggunakan perkat. Jadi batu disusun, ditumpuk begitu, bentuknya adalah kayak huruf D. Jadi enggak kotak, memang kayak D. Dan besarnya pun enggak sebesar Ka'bah yang ada sekarang. Sekarang kan besar itu, ya kan? Sekarang itu kalau dalam catatannya yang ada, pertama dia enggak kotak persis, lebarnya 10, panjangnya 12. Itu yang ada sekarang itu. Nah, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu kecil, dan bahkan dalam sejarah dijelaskan Ka'bahnya yang dibuat pada waktu itu karena memang dasar aja, pondasi gitu kan, sebagai kiblat, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah di situ, ya sebagai apa? Kalau mungkin kita sekarang ya apa ya, musola lah gitu ya, waktu itu kalau kita sekarang belum bangun masjid. Nah, bahkan kondisi Ka'bah pada waktu itu hanya bisa dimasuki oleh seekor kambing aja. Dalam sejarah dijelaskan saking kecilnya bentuk Ka'bah, bentuknya D, bukan bentuk kotak. Nah, tingginya 9 hasta. Gimana, Pak? Iya, ya tinggi, bentuk kotak D, bentuk D, tingginya 9 hasta. Nah, luasnya seberapanya dijelaskan, katanya di situ disebutkan bahwa lebarnya 22 hasta. Wallahu alam. Berarti kambingnya gede juga pada Nabi Adam. Ya kan? Luasnya hanya 22, lebarnya 22, kemudian panjangnya 32 hasta, tingginya 9. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Suhail, ya, beliau menjelaskan bahwa kenapa bisa seperti itu? Karena tadinya memang hanya untuk sekedar patokan saja, bahwa kalau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini loh tempatnya gitu. Sekedar hanya untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada. Nah, kemudian Suhail belum menjelaskan bahwa pembangunan yang dibuat oleh generasi ke generasi berikutnya begitu. Pada masa Ismail alaihissalam, dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, masih tingginya 9 hasta. Kemudian pada masa Quraisy ditambah lagi menjadi 18 hasta, ditambah lagi 9. Kemudian pada pemerintahan Zubair bin Al-Awwam ditambah lagi
9 hasta. Lalu sampai sekarang tingginya 27 hasta. Ya sekitar tingginya sepanjang masjid dikit lah. Jadi kita tahu yang ada sekarang itu. Jadi itu beberapa kali dibangun. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam semasa beliau berada di Mekah? Ya. Beliau pada waktu itu hanya sekedar memberikan pondasi saja, tidak membangun tinggi seperti halnya sekarang. Dan itu berlangsung sampai kepada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, baru Nabi Ibrahim melanjutkan pembangunannya lagi menjadi 18 hasta. Nah, disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau menambah lagi menjadi 18 hasta, beliau tidak sampai ke paling atas, sehingga beliau mengambil batu sebagai pijakan kakinya, yang disebut dengan maqam Ibrahim. Nah, cuman sebagian dari jemaah muslimin, bukan hanya orang Indonesia, semuanya sama, saya beberapa kali mendapatkan itu, katanya kita nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Kalau beribadah di kuburan haram, syirik. Tapi kenapa kuburan Nabi Ibrahim ada di situ, kata dia gitu. Ya perlu diketahui bahwa itu bukan kuburan. Ya, itu bukan kuburan, akan tetapi tempat pijakan kaki. Nah, bedanya ya makam bahasa Indonesia dengan makam bahasa Arab, satu kata beda makna. Makam bahasa Indonesia artinya kuburan, ya kan, makam. Sementara makam dalam bahasa Arab adalah tempat berdiri. Itu bedanya. Kenapa? Maqam berasal dari kata qoma yaqumu iqamah atau maqam. Artinya berdiri, maqam tempat berdiri. Nah, terus kuburan dalam bahasa Arab apa kalau gitu? Maqbarah. Ya, maqbarah. Kuburan, tempat orang dikubur. Sebetulnya kubur, qabaro yakbur artinya itu juga udah bahasa Arab, artinya dipendam ke dalam tanah. Itu. Nah, terus posisi maqam Ibrahim apakah seperti yang ada sekarang? Tidak. Kami pernah mendapatkan penjelasan dari dosen waktu belajar di sana. Ya, kata dosen kami bahwa aslinya maqam Ibrahim itu dengan Ka'bah itu hanya berjarak kurang lebih 1 meter saja. Tidak jauh seperti sekarang. Sekarang kan ada sekitar hampir 5-6 meter itu jaraknya dengan maqam Ibrahim. Kenapa kok sejauh seperti itu? Alasan pemerintah Saudi Arabia digeser posisi maqam Ibrahim adalah pertama, karena untuk menghindari desakan crowdednya jemaah ketika sholat sunnah ba'da tawaf dan orang yang tawaf. Ya kan dalam aturan orang yang tawaf kan selesai tawaf harus sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Nah, kalau itu dibiarkan berada hanya jarak 1 meter dengan Ka'bah, sementara jemaah crowdednya luar biasa, apalagi kalau lagi hajian, itu kan. Kalau jemaah Indonesia masih enak, bisa diatur. Bahkan saya pernah ketemu dengan polisi yang yang di Ka'bah itu, yang selalu jaga Hajar Aswad, ngobrol dengan dia, itu kan. Kata dia, wallahi, kata dia, saya kalau dikasih tugas suruh ngatur 100 jemaah Indonesia dengan 1 orang Eropa, mendingan saya ngatur 100 jemaah Indonesia. Indonesia enak, kata dia gitu. Suruh ke barat, barat, ke timur, kata dia. Kalau orang Eropa, ya Allah, lagi kok Turki itu, kata dia, ngelawan, kata dia itu.
Satu orang aja susah, kata dia. Kalau Indonesia enak, kata dia, orangnya manut, kata dia. Nah, ya kan? Jadi ketika dibiarkan, kata pemerintah Saudi Arabia, Maqam Ibrahim itu berada 1 meter jaraknya dengan Ka'bah, maka tidak mustahil nanti orang yang lagi sholat ditabrak oleh yang lagi tawaf, dan orang yang tawaf pasti terhalang di situ. Nah, maka oleh karena itu, dengan persetujuan ulamanya juga yang ada di Mekah pada waktu itu, akhirnya digeserlah Maqam Ibrahim yang jaraknya dengan Ka'bah kurang lebih sekitar 5 sampai 7 meter itu jaraknya yang sekarang. Dengan alasan adalah untuk menghindari tabrakan dan krodit yang ada di daerah situ. Makanya dijauhkan. Jadi aslinya bukan di situ. Nah, kan tidak masuk akal bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah setinggi 18 hasta. Kemudian itu batu itu dijadikan pijakan oleh beliau, sementara tempat pijakan kakinya berada jarak sekitar hampir 7 meter dari Ka'bah. Gimana naruhnya gitu kan? Nggak masuk akal. Nah, makanya itu adalah karena digeser oleh pemerintah Saudi Arabia. Kemudian termasuk juga batu yang ada di dalamnya sekarang itu. Apakah itu masih asli bekas batu pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam, pijakan kakinya? Tidak, itu sudah cetakan itu yang ada di dalam Maqam Ibrahim sekarang itu sudah cetakan. Ya, adapun luasnya sama. Makanya ketika kita melihat ke dalam itu kan cuma bentuknya rata aja begini, kayak bolongan gitu. Jadi nggak ada bekas jari jemarinya itu udah nggak ada. Nah, bagaimana dengan yang ada di sana, di pabrik Ka'bah tadi itu? Karena museum sana kan, ada museum Ka'bah ya di situ. Apakah di situ juga masih ada batunya? Batunya udah nggak ada, udah hancur. Jadi yang ada adalah batu yang pernah dibangun oleh sahabat dan bentuknya mirip kayak gitu juga. Bentuknya hanya bolongan kayak bulat persegi lah gitu. Ya, persegi agak bentuk kaki. Jadi nggak ada lubang bekas telapak jari jemari dari kaki, udah nggak ada lagi. Nah, kemudian pada masa Nabi Ibrahim ya dibangunlah setinggi 18 hasta dengan posisi pada waktu itu masih mengikuti bentuk D yang dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Ya kan? Cuman posisinya lebih lebar sebagaimana yang ada sekarang. Yang mana arealnya ya 10 kali 12. Dan pintunya pun ada 3 pada waktu itu. Enggak seperti sekarang. Pintu yang ada sekarang itu ada 2. Ya kan? Pintu yang pintu utama itu. Di situ ada multazam itu. Kemudian lagi di sebelah timurnya cuman enggak dibuka, ditutup oleh tirai. Jadi kalau tirainya diangkat kayak lagi pas musim haji, itu pintu kelihatan di sana. Cuma 2. Nah, satunya ditutup oleh orang Quraisy pada waktu itu. Ya, oleh generasi setelahnya. Nah, itu pembangunan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian itu berlanjut sampai masa Quraisy, yaitu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Karena Ka'bah ini tidak mempunyai kekuatan pondasi dan hanya tumpukan batu saja. Nah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berumur 30 tahun,
di daerah Ka'bah itu kena banjir besar yang menyebabkan pondasi Ka'bah menjadi ke bawah arus, hancur, hilang ke bawah arus. Lalu kemudian dibangunlah kembali oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Dan di antara ketuanya lah gitu ya. Ketuanya bapaknya Walid, yaitu Al-Mughirah, yang pernah mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman dan juga ejekan pada waktu itu setelah beliau diangkat menjadi seorang Rasul disebabkan karena tidak mau mengikuti ibadahnya nenek moyang mereka pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun? Kejadian pada waktu itu adalah pertama, mereka berusaha untuk membangun kembali Ka'bah itu. Namun karena di antara mereka ada kekhawatiran kalau seandainya Ka'bah ini dirusak, gimana nanti kalau seandainya kita ada sesuatu nanti dengan renovasi Ka'bah ini. Karena fondasi dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai sekarang itu nggak ada masalah. Gara-gara banjir kemudian rusak, lalu kita habiskan total dengan fondasi-fondasinya kita habiskan, kata mereka. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Lalu Al-Mughirah beliau mengatakan kepada orang yang ikut merenovasi Ka'bah pada waktu itu, tujuan kalian sebetulnya apa untuk Ka'bah ini? Menghilangkan fondasi dengan tujuan merusaknya atau memperbaikinya? Lalu kata mereka, ya Mughirah, tujuan kami membongkar ini semua adalah ingin memperbaiki lagi sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim, kata mereka. Kalau tujuan kalian adalah untuk memperbaiki Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala senang kebaikan kok, kata dia. Enggak mungkin kita akan ditimpakan apa-apa. Lalu pada waktu itu mereka mencoba membantu sedikit dari rencananya Al-Mughirah ini pada siang harinya. Tapi dalam hati mereka semuanya yang ikut kecuali Mughirah, jangan ada keraguan di dalam dirinya gitu. Jangan-jangan nanti malam kita kena musibah lagi nih. Kena malapetaka, kena macam-macam, kata mereka. Akhirnya mereka pada malam hari itu semuanya ngumpet, tidur ke rumah masing-masing dan gak ada yang berani keluar, takut ada bencana besar menghantam mereka. Lihatin malam ini, kalau malam ini tidak ada musibah apa-apa, berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merestui renovasi ini. Tapi kalau ada sesuatu, ya sudah, kita berharap kita nggak kena, Mughirah aja yang kena, kata dia. Karena ini idenya Mughirah dan izin dari dia sebagai tokoh gitu kan. Ternyata malam itu kata mereka tidak ada apa-apa. Dan di waktu pagi harinya melihat Mughirah juga masih sehat, enggak sakit. Akhirnya karena malam itu tidak terjadi apa-apa, dilanjutkanlah lagi pembangunannya. Dan pada saat peletakan batu Hajar Aswad, ya, sempat ada cekcok di antara mereka, bahkan sampai terjadi pembunuhan antara mereka, karena mereka berharap menjadi orang yang meletakkan batu pertama untuk Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu. Bahkan di antara mereka sampai ada yang ngomporin gitu. Ya, udah antara kabilah merebut untuk menjadi orang yang terdepan dalam peletakan batu pertama di renovasi Ka'bah ini, meletakkan Hajar Aswadnya di situ. Nah, dari mereka ada yang ngomporin dengan cara naruh darah. Ya, darah tentu darah hewan, darah onta atau darah kambing gitu. Ditaruh darah di situ. Nih, darah, kata dia. Kalau kalian memang ingin bertengkar. Tapi ternyata di antara mereka ada yang ngusulin,
Gimana gini aja dah, daripada kita bertengkar seterusnya kayak gini, kata mereka, mendingan kita mencari orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram setelah pembangunan ini. Setelah pembangunan selesai, kata mereka, orang yang pertama kali masuk. Coba, siapa besok pagi orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram? Tapi ternyata yang pertama kali masuk pada waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu semuanya mereka menyetujui bahwa Muhammad SAW lah yang meletakkan batu pertama itu. Lalu Nabi beliau meminta kepada seluruh tokoh masyarakat dari setiap kabilahnya untuk memegang kain Ka'bah dari 4 sudut, masing-masing satu kabilah yang besar di sudut sebelah timur, itu pokoknya sudut kanan kiri inilah gitu. Lalu Nabi meletakkan batu Hajar Aswadnya di atas kain itu dan diletakkanlah oleh beliau ke tempat itu yang ada sekarang. Ini pada saat Nabi SAW berumur 35 tahun. Nah, terus peristiwa apa lagi yang terjadi pada waktu itu? Nah, Hajar Aswad setelah ditempelkan ke ke dinding Ka'bah yang ada, kan pada waktu itu warnanya, sebelum Nabi Muhammad, sebelum ada renovasi di masa Quraisy ini, antara Ibrahim alaihissalam sampai kepada zaman Nabi SAW ketika beliau umur 35 tahun. Ada kejadian di Hajar Aswad situ. Pertama dari orang-orang Persia, orang Majus yang ada di Persia sana. Persia kalau sekarang itu berarti Iran. Ya. Satu orang di antara mereka yang sengaja datang ke tanah suci Mekah, lalu datang ke Ka'bah. Awal mulanya dia tawaf di situ. Sampai pertengahan tawaf, ternyata orang ini malah ngapak Hajar Aswad, dikapak, sampai akhirnya Hajar Aswad itu yang tadinya satu bulat kayak telur, putihnya kata Rasulullah SAW, putihnya seputih susu, kemudian beningnya sebening air hujan. Saking bagusnya batu Hajar Aswad yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya kepada Nabi Adam untuk memuliakan Ka'bah itu. Nah, setelah dikapak hancurlah sampai akhirnya sekarang itu. Lalu ketika dikapak itu hancur sampai pecah jadi 9. Itu. Pecah sampai jadi 9. Nah, kemudian setelah pecah dari 9 ini, ya orang ini ditangkap dan dieksekusi langsung pada waktu itu oleh orang Arab. Dan dia ya mati di situ juga. Kemudian dalam kasus yang lainnya pernah batu Hajar Aswad itu karena dulu nempelnya nggak kuat seperti sekarang dan pengamanannya pun nggak maksimal, dicuri ya oleh orang-orang kafir. Dan ketika nyurinya kan malam hari pada waktu itu, dicuri lalu dibawa kabur. Rencananya mau dikabur ke daerah Syam sana, nggak disebutkan namanya siapa. Kemudian sampai di perbatasan Arafah sana yang dekat dengan Masjid Namira itu. Ketika mendekati akhir dari tanah haram, qadarullah, dalam surah dijelaskan, onta yang dikendari olehnya membawa kabur batu Hajar Aswad tadi itu. Ontanya ketika mau keluar tanah haram itu nggak bisa jalan dan meringkuk.
bertekuk gitu. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah, mau dia jalan ke dalam, nyampe diputar balik lagi sampai ke areal perbatasan itu, enggak mau lagi jalan ontanya. Di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di pagi harinya oleh orang-orang yang berada di Mekah, terutama tokoh-tokohnya, dicarilah kemana Hajar Aswad hilang. Lalu mereka semuanya berpencar mencari siapa yang mencuri batu Hajar Aswad ini. Karena areal lalu lintas mereka kan terbatas pada waktu itu, nggak seperti halnya sekarang. Nah, dia ini, salahnya dia ketika mencuri batu Hajar Aswad itu, lalu lintas yang dipakai bukan lalu lintas sebagaimana Nabi SAW hijrah ke Madinah, kan lawan arus itu. Nah, dia menggunakan jalur yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang, sampai akhirnya di situ ketemu. Lalu diambil paksa dan orangnya pun ditarik lagi ke dalam areal Mekah, dieksekusi juga. Dalam kejadian yang lainnya, setelah itu dari orang Majus lagi, Hajar Aswad kena bakar. Kenapa? Mereka pada waktu itu memang tidak suka dengan orang yang berada di Makkah, dengan kaum muslimin yang berada di sana. Itu menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, sebelum kejadian Ashabul Fil. Jadi Masjidil Haram dibakar oleh orang yang tidak suka dengan kaum muslimin yang berada di sana. Ya, bukan kaum muslimin waktu itu ya. Dengan orang yang beribadah kepada Allah lah, tidak suka gitu. Lalu Masjidil Haram dibakar, termasuk juga Ka'bah dibakar. Yang pada akhirnya jadilah batu itu menjadi gelap, hitam. Ya, pekat sampai sekarang. Ya, dari peristiwa itu sehingga diberilah nama Hajar Aswad, artinya batu hitam. Nah, ini di masa, sehingga pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kejadian itu pengamanan Ka'bah diperketat sampai akhirnya sekarang itu oleh kaum muslimin. Nah, kemudian setelah itu Ka'bah rusak lagi, ya, karena udah rapuh, terlalu lama nggak ada perbaikan. Lalu pada zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah pada tahun 36 Hijriah, Ka'bah direnovasi kembali. Termasuk juga pada zaman Al-Hajjaj, ya, Malik bin Marwan, Ka'bah direnovasi juga waktu itu. Jadi Ka'bah itu sempat direnovasi selama 4 kali sampai ke zaman Khalifah Al-Hajjaj, yaitu pada pemerintahan Marwan bin Muawiyah. Adapun yang sekarang itu setelah lama tidak ada renovasi dan dibiarkan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy, ya, kondisi Ka'bah, dan tidak ada pemimpin yang besar di sana yang ditakuti oleh mereka. Ya, sempat Ka'bah menjadi tempat yang biasa bagi mereka pada waktu itu. Dan bahkan mereka menjadikan areal Mekah itu sebagai lalu lintas perdagangan aja oleh mereka. Nah, kemudian Ka'bah, ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak ada renovasi lagi. Ini perihal pembangunan Ka'bah. Ini yang ada di sini. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari kejadian pembangunan Ka'bah adalah, lupa. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meletakkan batu pertama,
untuk Hajar Aswad, awal dari renovasi Ka'bah, Al-Walid Al-Mughirah, beliau berpesan kepada seluruh masyarakat yang ingin menyumbang Ka'bah, kata Al-Mughirah, dana yang ingin yang mau membantu renovasi Ka'bah, maka hendaknya dananya diambil dari harta yang halal. Jangan diambil dari harta yang haram, baik itu dari harta hasil zina, hasil nipu, kemudian hasil menzalimi orang, dan juga termasuk riba, kata mereka. Jadi riba pada masa itu memang mereka sudah mengenal istilah riba itu. Karena maknanya riba adalah ziyadah, penambahan di luar pokok. Pada waktu itu mereka tidak mau riba, padahal mereka orang kafir Quraisy bukan mendapatkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab mereka, baik di Injil ataupun di yang lainnya. Di Injil tidak ada riba, larangan riba tidak ada, hanya di Al-Qur'an. Tapi mereka tidak suka itu. Kenapa? Itu bentuk penzaliman dan bentuk penindasan, kata mereka pada waktu itu. Nah, dan mereka tidak mau itu. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari kejadian renovasi Ka'bah adalah yang pertama, waktunya udah mau habis. Udah habis malah. Ya, sambung besok aja lagi ya. Ya, minta maaf untuk pembangunan Ka'bah ini saya tidak bisa runut ceritanya dari awal karena banyaknya kejadian-kejadian begitu. Susah. Bahkan termasuk di dalam buku ini pun ya hanya sekitar menceritakan kejadian-kejadian aja gitu. Dan semuanya tidak bisa runut sebagaimana kejadian-kejadian yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah untuk pertemuan berikutnya saya akan tambahkan lagi peristiwa yang ada di masa pembangunan Ka'bah ini dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kejadian renovasi Ka'bah itu. Wallahu a'lam. Tapi mungkin ada yang bertanyakan. Ya, Pak. Ini yang tadi disebutkan Ustaz. Batu Hajar Aswad pernah terbakar. Iya. Di Ka'bah dibakar. Dia menjadi hitam. Beberapa orang juga sudah memahaminya hitamnya Hajar Aswad dosanya manusia. Jadi saya cuma ingin konfirmasi. Jadi sebenarnya penyebab hitamnya Hajar Aswad itu karena terbakar, Ustaz. Iya. Jadi bukan karena kumpul banyak dosa-dosa orang. Ya. Cuman kenapa ulama mengambil kesimpulan karena ulah dosa manusia. Ya. Sehingga Ka'bah itu menjadi hitam, gelap, pekat seperti halnya yang ada sekarang. Bukankah membakar Masjidil Haram dan juga membakar Ka'bah termasuk di dalamnya Hajar Aswad yang kena itu juga perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Kenapa? Mereka berbuat kemungkaran di dalam, bukan hanya di dalam kota Mekah, tapi bahkan bukan hanya di tanah haram, tapi bahkan dalam Masjidil Haram termasuk juga Ka'bah. Itu padahal oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk dijaga, tapi oleh mereka malah dirusak. Nah, perbuatan dosa inilah yang menyebabkan Hajar Aswad itu menjadi hitam, padahal tadinya adalah putih. Gitu. Jadi bukan dosanya manusia, mereka berbuat dosa di Indonesia, Ka'bah kena. Mereka berbuat dosa di Amerika, mereka kena. Mereka berbuat dosa di Suriah, mereka kena. Tidak. Jadi dosa yang dimaksud di situ adalah ulah
pembakaran tadi itu. Karena membakar ya membuat kemungkaran kan, membuat kerusakan, dan itu dosa. Nah ini yang dimaksud dengan dosa itu. Wallah, iya. Balik lagi pertanyaannya, jadi disebut apa dulu sebelum makan Hajar Aswad? Dulu kan putih, disebutnya apa dulu? Putih. Batu mulia aja. Namanya itu aja. Iya. Batu yang mulia. Batu dari, bahkan mereka yang mengatakan batu dari sorga. Karena putih. Itu. Hajar Aswad itu penamaannya adalah setelah kejadian itu. Itu dinamakan Hajar Aswad, artinya batu hitam. Dan baru penamaan itu tentu setelah Nabi SAW menjadi Nabi sampai sekarang itu. Di sebelumnya bukan Hajar Aswad. Gitu. Ya, adapun kain Ka'bah, kok kan selama setahun kan nggak pernah dicuci itu. Hanya setiap tahun diganti dan nggak pernah dicuci, baik kainnya ataupun batunya, ya kan? Kok bisa tidak butak gitu? Ya kan memang dijaga setiap hari itu, ya setiap 5 waktu bahkan, ya kan? Sebelum subuh, sebelum zuhur, kemudian sebelum asar. Nanti enggak 5 waktu sih. Sebelum maghrib dan sebelum isya. Itu ada petugas khusus, dia kadang bawa parfum kayak gini nih parfumnya itu. Khusus bau itu? Yang bukan misik, Pak. Yang dari hatinya, jantungnya kayu itu. Bukan cendana. Hah? Ya pokoknya parfum lah. Garuk. Ya benar, garuk. Itu setiap menjelang sholat selalu diolesin gini sama petugasnya itu. Diolesin dikeliling. Ada sekitar 4 petugas yang mengelilingin Ka'bah. Tugasnya adalah ngusap ke kain Ka'bah maupun ke dindingnya itu. Setiap hari terus dioles seperti itu. Itu. Saya pernah nanya ke orang penjual parfum di Hotel Hilton itu, dengan bawa jemaah waktu itu. Kalau parfumnya Hajar Aswad itu kan garu, saya bilang itu. Itu per 100 milinya berapa harganya? Kata dia, ini punya Hajar Aswad itu, kata dia. 2.500 rial per 100 mili. 100 mili kan kecil, 2.500 rial. Berarti berapa juta? Dikali 4 sekarang. 10 juta ya? Iya, 2.500 rial dikali 4.000. Iya, 10 juta. Per 100 mili. Masya Allah, kata jemaah itu. Itu harga parfumnya. Dan saya ya, karena sering ke situ, ya saya kadang kalau menjelang maghrib biasanya atau menjelang isya, ya lama-lama tahu juga di mana tempat duduknya si petugas itu. Nah, biasanya kalau selesai itu kan dia pergi itu, tempat duduknya di sini, udah dijaga aja. Kadang tangannya masih berlumuran gitu. Saya salamin tangannya, ya Syekh, gimana? Kayak pahaluk? Alhamdulillah, udah lumuran minyak garunya dibalikin. Kuat itu pas sampai seminggu nggak hilang gitu. Tapi ada juga kadang yang sesama Arabnya itu, ya Syekh, minta, kata dia, udah dituangin ke tangan. Dituangin sedikit aja, saya salamin aja tangan. Ya karena banyaknya orang kan nggak ngerti, orang kan nggak tahu di mana. Ya karena kita sering ke situ ya. Cuman hanya dia aja yang saya tahu. Yang lainnya saya nggak tahu posisi duduknya di mana. Selesai ngusapin minyak wangi ke lampu Ka'bah itu. Kalau dulu di depan pintu Malik Abdul Aziz, mendekat ke Malik Fahad di situ, di pelataran Ka'bah, selalu di situ dia, nggak pernah pindah. Ya paling geser kanan kiri aja dengan teman-temannya itu. Wallahu a'lam. Kalau
Tapi pembangunan Ka'bah dari zaman Nabi Adam kemudian ke Nabi Ibrahim. Nah, kita Nabi Ibrahim dengan istrinya yang ke daerah Makkah itu, berarti ketika datang itu memang mendatangi tempat Ka'bah itu ya, karena kan antara jam-jam yang keluar ketika Nabi Ismail masih bayi itu kan di situ juga ya. Iya. Jadi sudah ada bangunan Ka'bah waktu itu ya. Sudah ada. Ya memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Maisarah untuk pergi ke sana, beribadah kepada Allah di sana. Dan disitulah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Diuji keimanannya dan istrinya. Suruh tinggalkan istrinya di daerah padang yang tidak ada pepohonan, tidak ada tanam-tanaman, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak dia diperintah oleh Allah pergi? Ujiannya emang kayak gitu ujiannya. Semuanya diuji kayak gitu, berat ujiannya. Kadang enggak masuk akal gitu. Ya kalau kita kan gimana ya? Coba mulai ujian Nabi Ibrahim. Pertama, anaknya disuruh sembelih. Gila kan? Suruh nyembelih anak. Logika sehatnya manusia gitu, yang tidak bisa menjangkau kehendak Allah. Bagi manusia yang berakal sehat mungkin bilang, gila, yang benar aja Allah, masa nyuruh nyembelih anak saya? Katanya membunuh manusia dilarang, tapi kenapa kok disuruh sembelih? Itulah ujian Allah ngetes. Mana yang lebih sayang, anaknya atau Allah yang dia sayangi? Gitu kan? Atau perintah Allah yang dia taati. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, berarti dan Nabi Ibrahim mengikuti perintah itu, berarti Nabi Ibrahim lebih sayang dan lebih cinta dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada anaknya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim pergi ke Mekah dari daerah Mesir, karena beliau dari Mesir bukan dari Mekah aslinya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dites dan istrinya disuruh pergi ke sana, kemudian istrinya ditinggal. Apakah dia lebih sayang kepada istrinya atau lebih taat kepada perintah Allah? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebih taat kepada perintah Allah dan mendapatkan istri juga yang taat. Ya sudah, kalau memang itu benar perintah Allah, sudah serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Ya, walau sempat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di sana tidak mendapatkan keturunan, lalu menikah dengan siapa istri kedua tuh? Hajar. Ya kan? Akhirnya beliau nikah lagi dengan istri yang baru, Sarahnya malah hamil. Gitu, sehingga lahirlah anaknya Ismail di situ. Wallahu a'lam. Jadi memang arealnya memang waktu itu sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim hanya melanjutkan pondasinya Nabi Adam aja waktu itu. Menjadi 18 hasta lagi setelah itu. Wallahu a'lam. Cukup. Ya, minta maaf untuk cerita kali ini saya nggak bisa runut. Gitu kan? Cerita pembangunan Ka'bah tadi itu. Karena dari masa ke masa ya banyak perbedaan dan banyak khilaf pun antara ulama. Adapun hikmah yang bisa diambil pelajaran, ya insyaallah besok akan kita jelaskan dengan membawakan ya beberapa dalil sehingga kita bisa mengambil manfaat apa sih di balik kejadian itu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.